Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu orang yang tertimbun longsor di Desa Loji, Sukabumi, Jawa Barat. Sulitnya medan lokasi penemuan membuat proses evakuasi memakan waktu 1 jam. Satu orang korban yang tertimbun longsor di wilayah Desa Loji, Sukabumi, Jawa Barat berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Korban langsung dibawa oleh tim SAR ke rumah duka. Hingga kini masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Agak kesulitan untuk langsung melakukan proses evakuasi karena harus menyingkirkan material masuk kayu yang ada dan sekitar 1 jaman lah kita bisa menyingkirkan. Informasi terkini peristiwa tanah bergerak, banjir, dan longsor yang melanda Kabupaten Sukabumi kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus di Sukabumi, Jawa Barat. Selamat siang Insan, bagaimana kondisi para pengungsi akibat tanah bergerak di sana? Dan apakah kondisi kerusakan cukup parah? Ya, terima kasih Imron dan juga saudara. Memang hingga saat ini sejumlah warga masih bertahan di pengungsian yang ditempatkan di sekolah dasar dan juga puskesmas. Dan memang dari hasil pantauan kami bahwa saat ini untuk kebutuhan pengungsi itu semuanya sudah tercukupi, baik dari makanan, obat-obatan, dan yang lain sebagainya. Namun memang hingga saat ini pengungsi berharap ada secepatnya relokasi yang memang rumahnya rusak untuk segera dipindahkan dan dibangunkan rumah. Namun dari seluruh pengungsi yang ada di sini, sebagian ternyata mereka lebih memilih kembali ke rumahnya dengan kondisi rumahnya yang memang rusak ringan, dan untuk rumahnya yang rusak berat mereka bertahan di sini. Dan untuk kondisi rumah yang terdampak dalam pergerakan tanah yang saya lihat saat ini memang cukup memang rusak, dan tidak hanya rumah, juga fasilitas umum pun seperti musola itu sama rusak, dan rata-rata itu mengalami keretakan di bagian lantai tanah dan bergeser secara perlahan sehingga merusak di sejumlah bagian rumah. Dan memang tepat saya ada berdiri di sini adalah sebuah pengungsian di sekolah dasar yang dimana di belakang saya itu ada puluhan pengungsi di sini yang sudah bertahan dari hari Selasa hingga saat ini. Dan di sini pun sudah dibangunkan tenda komando untuk koordinasi dan kegiatan-kegiatan para pengungsi, dan juga ada randulap atau dapur umum yang disiapkan oleh Brimob Polda Jabar. Seperti itu, Imron. Insan, kita tahu kemarin Sukabumi juga dilanda banjir dan longsor. Lalu bagaimana kondisi saat ini dan berapa korban yang masih hilang? Ya Imron, memang dari hari Senin ke Selasa dari awal kejadian itu bencana yang terjadi di Sukabumi itu beragam, yaitu ada banjir, longsor, pergerakan tanah, dan angin kencang. Dan memang untuk banjir saat ini hingga 3 hari yang sebelumnya itu sudah surut, dan korban banjir juga sudah mulai balik ke rumah dan bisa beraktivitas. Namun yang terfokus saat ini adalah longsor, di mana longsor ini menutup badan jalan di sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional, sehingga memang akses kendaraan belum bisa dilalui. Tapi informasinya pada pagi siang hampir mungkin 70% akses jalan sudah terbuka, namun hanya di bagian titik selatan Sukabumi saja yang memang masih dalam proses evakuasi. Sementara korban hingga saat ini dari data BPBD ada 9 orang, yang 7 diantaranya sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia karena tertimbun longsor, dan 2 orang masih dalam proses pencarian oleh tim SAR, yaitu di Kecamatan Pabuaran dan di Kecamatan Tegal Bulut. Seperti itu, Bro. Baik, sejumlah warga masih memilih tinggal di pengungsian, yakni di sejumlah sekolah dan juga puskesmas. Sementara itu, akibat bencana longsor ada 9 orang yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus, melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat.